Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara-saudara para mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah di pagi menjelang siang ini ya kita bersyukur pula bahwa dalam keadaan yang ya sepertinya semua sedang merasakan bagaimana kita ya walaupun keinginan untuk bertemu secara langsung sebagaimana juga artinya setiap saat kita mengadakan perkuliahan bahwa sekarang ini ya dibutuhkan kepekaan serta kreatifan kita ya. Bagaimana dalam keadaan ya sedang ada ya lockdown, sedang ada untuk distance ya, physical distance dan social distance, tetapi artinya materi kita harus tetap nyampe, sehingga pagi menjelang siang ini ya mudah-mudahan saudara-saudara para mahasiswa yang saya rindukan ini artinya bisa menerima apa yang saya sampaikan tentang materi filsafat yang sebagaimana saudara-saudara butuhkan untuk juga kelanjutan daripada perkuliahan ini. Ya, selanjutnya ya ada tanya jawab yang memang tertunda, belum sempat saya jawab. Ya pada hari inilah ya pertanyaan dari saudara-saudara akan saya respon dengan baik tentu saja. Tetapi dalam keadaan bulan Ramadan kita sambil puasa ini mungkin ya agak berbeda situasi dan kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilna Ataria. Mohon izin bertanya tentang hubungan filsafat dengan agama. Apakah ada hubungannya antara filsafat dengan agama? Jika memang ada, itu hubungannya yang seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hilna Natalia, Natalnya masih lama, itu bulan Desember. Hilna, jangan confuse ya. Ya, jangan cemas, jangan kacau. Artinya saudara jangan merisaukan ya antara hubungan filsafat dengan agama, bahwa sudah punya tempat yang masing-masing. Kalau agama itu diterima dengan iman, sedangkan filsafat diterima dengan akal, ya, akal pikiran. Tapi di antara keduanya itu dalam fungsinya itu sangat ya pun penting sekali bagi kehidupan manusia. Karena agama ya
itu agama tanpa akal atau iman tanpa akal ibaratnya apa ya, iman tanpa akal katanya ya, itu ibaratnya katanya orang yang mampu berbicara tetapi tidak mampu melihat gitu ya, tidak mampu melihat dan tidak mampu juga beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama saya Rohmawati. Apa patokan dalam memahami ilmu menurut filsafat itu sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan pertanyaan Rahmawati mengenai patokan memahami filsafat ya. Hendaknya bahwa kita menempatkan ya pemahaman atau menempatkan dari diri kita untuk bisa memahami ilmu itu adalah dengan akal. Akal pikiran itu artinya jangan kita tutupi, jangan kita kekang bahwa akal pikiran kita itu digunakan ya untuk memahami secara objektif, memahami bahwa ilmu itu adalah suatu anugerah, sehingga juga kita terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Ayu. Izin bertanya, Pak. Menurut pandangan filsafat itu tersendiri, bagaimana konsep perbedaan agama dalam filsafat? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Saudara Desi Ayu. Ya, sebenarnya pertanyaan Anda itu seharusnya nanti kalau sudah lengkap gitu mengenai pemaparan ilmu filsafat dan agama. Kalau ini kan baru tentang ilmu dulu ya. Tetapi tidak apalah, karena ini yang namanya pertanyaan itu memerlukan jawaban ya. Apalagi ini pertanyaannya memang sesuatu yang ya barangkali kita pandang sebuah problematika ya, adanya kenapa agama yang satu agama itu berbeda-beda gitu ya. Ya kalau dari kajian filsafat bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang keniscayaan gitu. Ya kita dilahirkannya aja dari ya latar belakang orang tua yang berbeda gitu. Kemudian juga daerahnya juga berbeda satu sama lain. Sesuai dengan firman Allah bahwa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kita sesuai dengan pemahaman kita tentang ayat tadi itu juga sudah menunjukkan bahwa kita berasal dari daerah yang berbeda, ya, perkampungan yang berbeda, syu'uban wa qabail ya, qabilah
kabilah yang berbeda. Lita'arafu, ya suatu perbedaan itu jangan dijadikan gap, jangan dijadikan jurang perpisahan, apalagi yang namanya perseteruan, permusuhan. Justru kita disuruh untuk ta'aruf, untuk bersosialisasi. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial. Ya. Jadi zon politikon, kalau ada istilah Yunaninya itu zon politikon. Mengenai perbedaan agama juga di sini karena situasi yang berbeda dan kemudian menerima juga misi yang berbeda, ya, antara Islam dengan Kristen atau Katolik, juga Hindu, Buddha, sampai kepada Konghucu, ya seperti di Indonesia nih. Ya karena memang menerima daripada pesan, ya, dari pembawa agama itu, apalagi ya model kita kan Islam, beragama juga kita dari turun temurun, ya, dari keturunan, dari nenek moyang kita. Begitu juga mereka, atau juga yang meninggalkan agamanya, memasuki agama lain, ya kalau dalam pemahaman Islam kan hidayah, ya pemahaman juga filsafat, ya artinya juga mereka menerima dengan imannya dan akal pikirannya itu sudah artinya kompak gitu ya, sudah menyatu antara iman dengan akalnya. Ya, begitu pula yang menerima agama-agama lain, ya artinya berasal dari keturunan, ada yang berasal dari pergaulan, dari lingkungan dan lain sebagainya. Inilah kehidupan itu, ya Allah tidak memaksa di dalam agama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizul Manal dari kelas HKIB. NIM saya 191110066. Baiklah, saya ingin mengajukan pertanyaan tentang ilmu filsafat dan agama. Ada yang mengatakan bahwa antara ilmu filsafat dan agama memiliki hubungan. Namun demikian tidak menafikan terhadap pandangan bahwa satu sama lain merupakan sesuatu yang terpisah, di mana ilmu lebih bersifat empiris, filsafat lebih bersifat ide, dan agama lebih bersifat keyakinan. Dan yang saya ingin tanyakan, apakah filsafat dan agama itu berbeda? Karena pada dasarnya filsafat dianut manusia kelas elit, yaitu orang-orang yang mempunyai akal atau kemampuan berpikir cemerlang, sementara agama dianut oleh kelas rendah, masyarakat kebanyakan. Mereka mengatakan bahwa tidak heran jika pertumbuhan agama, kehidupan pembawa agama, dan kondisi-kondisi ketika buku-buku agama dituliskan tidak terlepas dari catatan-catatan suram. Filsafat tidak mengalami ini, malah kebalikannya. Alasan yang kedua, agama diwarisi oleh manusia dari pendahulunya, sementara filsafat diperoleh dari kegiatan berpikir dan perenungan yang terkadang bertentangan dengan keyakinan yang diwariskan. Apakah itu filsafat dan agama berbeda? Itulah pertanyaan saya yang ingin diajukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih
pertanyaan dari saudara Aziz bahwa ya kaitan dengan ilmu filsafat dan agama itu punya eksistensi yang berbeda gitu. Cuma dalam hal memahami, dalam hal mengantisipasi segala persoalan ya, dan tentu saja setiap persoalan itu membutuhkan solusi. Itu antara ilmu filsafat dan agama itu berkolaborasi ya. Jadi perbedaan yang ada tadi menurut saudara ya, itu tidak menjadikannya jurang pemisahan ya. Antara ilmu filsafat dan agama itu saling melengkapi satu sama lain ya. Ya seperti kita artinya sering mendengar bahwa dengan ilmu kita bisa melakukan sesuatu, dengan filsafat kita bisa memahami, mengerti, dan berbuah kebijakan, dan dengan agama kita bisa menghambakan diri kepada pencipta kita, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar ya. Dengan juga akan bisa membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Itulah pemahaman kita tentunya ya. Jadi untuk menselaraskan kehidupan ini ya dibutuhkan ilmu untuk kita bisa berbuat sesuatu. Kemudian dengan filsafat kita juga mampu ya mengerti, memahami serta berbuat kebijakan, memberi solusi dan lain sebagainya. Dan dengan agama tentunya ya kita bisa menjadikan diri kita ya beriman dan bertakwa. Dan iman takwa ini sebagai modal daripada ibadah kita. Ya. Dan ibadah ini juga akan berbuah pahala yang menjadi bekal di akhirat nanti. Ya, saya kira begitu karena ya kita kenapa harus mencari ilmu? Ya. Karena ilmu inilah yang akan juga secara empirik kan tadi ya, secara empirik bisa akan kita berdaya guna gitu ya. Sehingga juga ilmu itu sendiri terbentuk ya dengan kaidah-kaidah filsafat. Ya, sedangkan ya agama itu perlu dipahami dan tentu saja tidak seperti juga pemahaman atau juga statement Anda tadi bahwa agama itu hanya seolah-olah itu dipeluk oleh kelas-kelas rendah gitu ya. Tadi itu statement yang kurang bijak gitu ya. Sebenarnya para agama itu justru membutuhkan intelektual. Karena juga ladina liman la aqlalah ya. Bahwa tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Orang gila itu ya tidak punya kewajiban untuk beragama. Walaupun dia melanggar hukum, ya dia tidak dikenakan sanksi karena gila. Ya. Rufi al-qalam kata
hukumnya di dalam fikih itu akan diangkat, artinya persoalan itu akan tidak dikenai sanksi, artinya begitu, bagi satu orang gila sehingga dia sudah sadar. Kemudian juga orang yang tidur, ya orang tidur sehingga juga meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban, ya tentu juga karena tertidur. Kemudian juga orang yang belum baligh ya, termasuk juga anak balita itu, dia kalau melakukan sesuatu yang berbahaya juga atau melanggar hukum, melukai temannya dan sebagainya, itu tidak dikenakan hukuman, tetapi hanya dikenakan juga hukuman yang bersifat edukatif. Bahwa kalau kamu pengen bisa, maka kamu harus berilmu. Kedua, kalau kamu akan menjadi manusia yang bijak dan mampu memahami masalah serta memberi solusi, maka hendaknya dia harus berfilsafat. Sedangkan kalau ingin menjadi manusia yang akan ya pulang ya ke rahmatullah dengan membawa iman, ya dengan membawa amaliyah serta pahala, maka dia harus mengamalkan agamanya. Ini ungkapan-ungkapan ini perlu juga dipahami oleh kita, bahwa kolaborasi ilmu, filsafat dan agama itu merupakan sesuatu keniscayaan. Sebab kalau kita punya ilmu saja mungkin kita jadi sekuler, atau kalau kita berfilsafat saja ya mungkin juga akan jauh dari konsep manusia yang merupakan hamba, ya hambanya Allah, ya. Sedangkan kalau kita juga beragama saja, ya kita harus walaupun kita tidak bisa apa-apa mungkin, ya, hanya dengan iman saja, ya kita apakah mampu berbuat sesuatu, ya. Iman itu adalah dalam qalbu, dalam hati kita, ya, dalam hati kita, ya. Sedangkan untuk bisa berkiprahnya, ya, panca indera, berkiprahnya juga suatu keterampilan, itu harus kita berilmu. Nah, jadi untuk memahami agama pun kita harus berilmu, ya. Dan kalau tidak memahami agama, walaupun kita beragama, kita secara awam cuma menerima agama, kemudian kita juga tidak bisa menjabarkannya, ya mungkin mengamalkan agamanya bisa saja, tetapi kita sering artinya terhanyut dengan taklid. Kita beragama tanpa pengetahuan atau tanpa ilmu, maka kita juga mudah tersesat, ya, untuk mengamalkan yang kata orang, oh ini bener loh, ini kalau mengamalkan ini akan jadi ini, ya, seperti juga ya kebanyakan
di masyarakat kita itu sering ya mau berusaha mengamalkan ini gitu, sehingga juga usahanya lancar, sehingga juga keyakinannya bukan kepada Allah tapi kepada amalan itu, kepada jimat umpamanya. Ya itu contohnya. Kalau orang yang berilmu, orang yang berfilsafat, hal-hal semacam itu harus dibersihkan. Ya, karena hal itu masuknya apa ya? Musyrik. Ya. Kita tidak terasa sering kalau kita tidak memahaminya. Ya. Jadi kita itu segalanya itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu konsep Al-Qur'an. Bahwa seluruh makhluk Allah yang hidup ya, yang bergerak di muka bumi ini semuanya adalah mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Vidya Milana Siva dari HKB semester 2. Tadi di uraian yang di video Bapak tadi ada perkataan bahwasanya kita itu hanya berilmu, padahal jika diluruskan kita itu hanya berpengetahuan saja, belum berilmu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah yang menjadi penyebab perbedaan antara berilmu dan berpengetahuan? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari atau Neng Vidya Miliana, sebenarnya namanya itu Vidya milenial ya. Jadi sesuai dengan keadaan sekarang ya. Saya ingin bertanya Vidya atau Miliana, sudah batal belum puasanya? Ya, udah berapa hari puasanya? Ini kalau untuk putri, apalagi pada yang masih produktif gitu ya, itu mungkin ya puasanya tidak lengkap 1 bulan ya. Kedatangan tamu dari bulan. Iya, kaitan dengan pertanyaan tadi bahwa yang saya maksud bahwa kita ini sebenarnya belum berilmu gitu. Saudara-saudara itu belum berilmu dalam artian secara hakiki belum bisa dinyatakan punya ilmu ya, karena yang sudah punya ilmu itu artinya bermodalkan pengetahuan gitu. Jadi ilmu itu modalnya memang pengetahuan. Ibarat orang membuat kue gitu ya. Mau membuat kue itu apa dulu yang perlunya? Ya artinya beli tepung dulu gitu tuh. Kemudian tepung itu mau diapakan? Ya sesuai dengan konsep membuat kue. Kalau kue bolu mungkin tepungnya itu disangrai dulu gitu. Kemudian mengocok telur dengan gula gitu. Diberikan obat pengembang gitu ya, baking soda atau apalah istilahnya. Kemudian baru setelah itu dicampur dengan tepung. Ya, setelah dikocok dicampur dengan tepung, kemudian baru dicetak dan dimasukkan oven. Ya, jadilah kue bolu. Ya. Kalau mau bikin kue kering, ya apakah pakai telur apa tidak, pakai mentega lah gitu umpamanya.
Jadi dengan gula ya, tapi modalnya tepung-tepung juga gitu. Ya seperti juga orang yang berilmu itu modalnya adalah pengetahuan dulu. Ya, alhamdulillah Allah telah berfirman bahwa pada dasarnya manusia itu dilahirkan dari rahim ibunya, tidak membawa suatu apapun, tidak mengetahui suatu apapun, blank, yang kemudian diberikannya atau diciptakannya mata, telinga gitu, supaya juga untuk atau diciptakannya panca indera ya, itu untuk menangkap suatu objek yang kemudian dihubungkan dengan akal pikiran atau kolbu, yang kemudian jadilah pengetahuan.